Dalam video ini saya akan berbicara mengenai PSAK 13, yaitu PSAK Properti Investasi. PSAK 13 ini sudah direvisi sebanyak 3 kali, yaitu PSAK 13 revisi 2007, PSAK pertama tentang properti investasi. Sebelumnya PSAK 13 mengatur tentang investasi dalam saham yang diatur dalam PSAK 55 instrumen keuangan. Revisi kedua yaitu adalah PSAK 13 revisi 2011 yang merevisi pengaturan properti dalam proses pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap baru kemudian direklasifikasi dirubah menjadi investasi properti sejak awal pembangunan. Revisi terakhir adalah PSAK 13 revisi 2013 yaitu dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar, dan ketentuan pengukuran nilai wajar. Tujuan dari PSAK 13 ini adalah mengatur perakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Kedua, diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Ruang lingkup PSAK 13 ini sendiri adalah PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa, dan PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologi dan hak penambangan dan reservasi tambang. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan, atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk satu, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk tujuan administratif, atau dua, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi dua kriteria, yaitu satu, tujuan penggunaan, rental, dan atau kenaikan nilai, dan dua, jenis kepemilikan. PSAK 13 sendiri membedakan antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan sendiri mengacu pada PSAK 16 aset tetap. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti haruslah satu, dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Implikasinya adalah properti yang dikuasai lesi dalam sewa operasi tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Amandemen IHS 40 Desember 2003 membolehkan properti yang dikuasai lesi dalam sewa operasi sebagai properti investasi jika dan hanya jika memenuhi definisi properti investasi dan lesi menggunakan model revaluasi bahkan untuk semua properti investasinya. Kriteria pengukuran PSAK 13 sama dengan PSAK 16. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran saat pengakuan dan setelah pengakuan. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa pembiayaan mengacu pada PSAK 30 sewa, di mana aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Transfer ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan contoh misalnya transfer dari properti investasi A dimulainya dengan penggunaan oleh pemilik, B dimulainya pengembangan untuk dijual. Transfer ke properti investasi dengan A berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain, berakhirnya pembangunan atau pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 15, yaitu mengenai investasi pada entitas asosiasi. Bahas itu dibagi menjadi tiga, yaitu entitas asosiasi, ventura bersama, dan ventura bersama. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-kooperatif seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan, memiliki hak atas aset neto dari pengaturan. Dan yang terakhir adalah ventura bersama, yaitu pihak dalam bersama yang memiliki pengendalian bersama atas ventura tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh signifikan dari investasi pada entitas. Jadi apa itu pengaruh signifikan? Pengaruh signifikan adalah suatu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi. Jadi pengaruh signifikan ini
dari investasi pada entitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikasi dari kuantitatif serta kualitatif. Indikasi dari kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu lebih besar sama dengan 20% serta kurang dari 20%. Maksud dari hak suara lebih besar sama dengan 20% dinyatakan sebagai kepemilikan yang mempunyai pengaruh signifikan. Oleh karena itu, entitas tersebut diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan pencatatan dengan equity method. Hak suara atas kepemilikan di bawah 20% dinyatakan sebagai kepemilikan yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu tidak menggunakan equity method, melainkan menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Selain dari indikasi kuantitatif, ada juga indikasi kualitatif. Indikasi kualitatif itu pun dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara. Yang kedua adalah partisipasi proses pembuatan kebijakan, termasuk pembagian dividen dan distribusi lain-lainnya. Yang ketiga adalah transaksi material antara investor dengan investi. Yang keempat adanya pertukaran personal. Dan kelima adanya penyediaan informasi teknis pokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas. Metode ekuitas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada saat investasi awal, pada saat penambahan, serta pengurangan. Pada investasi awal, yang diakui adalah sebesar biaya perolehannya. Pada bagian investor atas laba investi, setelah tanggal perolehannya itu ditambah. Dan apabila bagian investor atas rugi investi, setelah tanggal perolehannya, serta apabila adanya penerimaan distribusi dari investi itu, harus dikurangi. Terhadap nilai tercatat juga diperlukan terdapat perubahan dalam proporsi bagian investor atas investi yang timbul dari pendapatan komprehensif lainnya dari investi. Apabila terjadi hal tersebut, investor mengakui perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya investor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh. Apabila investor membeli 20% saham investi yaitu PTX seharga $100.000 pada awal tahun 2001, investor dinilai memiliki pengaruh signifikan atas investi. Kenapa? Karena investor membeli 20% saham investi PTX. Jurnal itu ditulis adalah investasi pada PTX pada kas sebesar 100.000. Karena investor membeli sahamnya sebesar 20% pada 100.000. Yang kedua adalah PTX melaporkan laba bersih seharga 60.000. Jurnalnya adalah investasi pada PTX pada bagian laba pada PTX sebesar 12.000. Itu dapat dari mana? Itu dari 60.000 dikali dengan 20%, dapatnya 12.000. Ketiga, apabila PTX mengumumkan dividen sebesar $20.000, jurnal yang ditulis adalah piutang atau kas pada investasi pada PTX sebesar 4.000. Sama, yaitu dari 20.000 dikali dengan 20%. Oleh karena itu, saldo dari investasi pada PTX, saldo akhir, yang didapat adalah perolehan awal sebesar 100.000 ditambah dengan bagian laba 60.000 dikali 20%, 12.000 dikurang dengan dividen 20.000 dikali 20% juga, itu 4.000. Sehingga didapat saldo akhir sebesar 108.000. Yang keempat, jika investor membeli saham investi pada tanggal 1 Oktober seharga 109.000. Saldo akhir investasi pada PTX apabila investor membeli saham investi pada tanggal yang berbeda dengan jumlah yang berbeda adalah perolehan awal sebesar 109.000, bagian laba 60.000 dikali 1/4 karena dibeli pada tanggal 1 Oktober dikali dengan 20%, sebesar 3.000. 109 ditambah dengan 3.000 didapat 112.000. Dikurang dengan dividen 20.000 dikali 20%, yaitu 4.000. Sehingga saldo akhir investasi pada PTX yang didapatkan adalah 108.000. Ekuitas. Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi harus mencatat investasi menggunakan equity method. Kecuali investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki langsung maupun tidak oleh organisasi modal ventura, reksadana, unit perwalian, ataupun entitas serupa. Entitas memiliki investasi pada entitas organisasi yang sebagainya dimiliki secara tidak langsung melalui organisasi modal ventura, reksadana, unit perwalian, dan entitas serupa. Dan equity method. Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi ataupun ventura bersama. Apabila menjadi entitas anak,
maka menggunakan PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis dan PSAK 65 yaitu laporan keuangan konsolidasi. Jika kepentingan merupakan aset keuangan, entitas mengukur pada nilai wajar. Saat berhenti menggunakan metode ekuitas, semua yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dikaitkan dengan investasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang PSAK 58. Jadi, PSAK 58 ini merupakan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Nah, yang saya bahas itu adalah aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Nah, sedikit pengertian tentang aset tidak lancar itu adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Contohnya aset permanen atau aset tidak berwujud. Salah satu contoh real dari aset tidak lancar ini merupakan gedung. Karena mengapa dikategorikan sebagai aset tidak lancar? Dikarenakan gedung itu memiliki masa manfaat yang lama dan akan dipakai juga dalam jangka waktu yang lama. Tapi dalam PSAK 58 ini kita akan menjual aset yang lama tersebut. Cara PSAK 58. Jadi pada tanggal 6 Mei 2003, PSAK 58 pertama kali dikeluarkan dengan judul Operasi dalam Penghentian. Nah, pada tanggal 15 Desember 2019, revisi PSAK 58 pertama kali dilakukan. Nah, hal itu betulnya untuk memasukkan topik baru yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Sehingga revisi tersebut merevisi pada bagian judul, definisi, ruang lingkup, klasifikasi, pengukuran, dan penyajiannya. Nah, pada tanggal 27 Agustus 2014 dilakukan revisi kedua. Nah, revisi kedua ini meliputi beberapa hal di dalam PSAK. Pada paragraf 33A, pada definisi nilai wajar, pada pedoman implementasi atau contoh 5, dan pada contoh 13. Aset yang lancar yang dimiliki untuk dijual itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, aset harus tersedia dan berada dalam keadaan dapat dijual dan penjualannya itu harus sangat mungkin terjadi. Yang menunjukkan bahwa ketika kita ingin menjual aset tidak lancar, itu penjualannya misalnya kita ingin menjualnya pada hari ini dan kita estimasi bahwa aset ini akan terjual pada minggu depan. Nah, minggu depan itu harus terjual. Nah, kedua, aset ini dipasarkan secara aktif pada harga yang masuk akal sesuai dengan nilai wajarnya kayak segini. Contohnya, ketika kita mau menjual tanah itu nggak mungkin kita jual dengan harga pada saat kita beli, pasti pada saat harga di waktu pada saat kita mau jual. Gitu. Nah, karena di situ pasti ada perubahan harga, bisa naik bisa turun, tapi kebanyakan pasti naik. Yang ketiga itu penjualan harus diselesaikan atau diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal klasifikasinya. Jadi pada saat aset itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan terjadi transaksi, maka transaksinya itu harus selesai dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir itu tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana tersebut adalah dilakukan sehingga mengindikasikan tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana tersebut. Nah, ketika kita ingin menjual seperti poin nomor 1 tadi, kita mau menjual aset yang lancar hari ini, tapi yang diekspektasi terjual minggu depan, itu harus betul-betul terjadi dan tidak ada kata yang mengatakan bahwa kita batal menjual aset ini karena kita memerlukannya untuk besok untuk dioperasikan. Tidak, karena itu sudah menjadi keputusan agar aset itu dijual. Aset lancar yang dimiliki untuk dijual ini memiliki beberapa pengukuran juga. Yang pertama, aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai yang tercatat dan nilai wajar neto. Nah, nilai wajar neto ini artinya apa? Nilai yang setelah dikurangi oleh biaya penjualan. Yang kedua itu aset lancar dan kelompok lepasnya yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual itu tidak didepresiasi. Jadi pada dasarnya aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual itu merupakan aset yang tidak didepresiasi. Nah, nilai wajar netonya dievaluasi setiap akhir periode. Terus jika terjadi penurunan nilai wajar neto, maka penurunan ini diakui sebagai kerugian di dalam laporan laba rugi.
Jadi jika kenaikan juga, maka keuntungan juga. Nah, dapat dipastikan bahwa aset ini dikatakan pasti lebih rendah dibanding aset lancar. Oke, ini adalah operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan itu adalah komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau mewakili lini usaha dan geografis, juga operasi utama yang terpisah, bagian dari rencana, tunggal atau dilepaskan, atau juga entitas anak yang diperoleh khusus untuk dijual kembali. Namun, tidak semua operasi dihentikan dapat mempengaruhi klasifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nah, kasus dari memenuhi klasifikasi yang dimaksud itu ada di part sebelumnya. Selanjutnya itu adalah penyajian laporan dalam laporan keuangan operasi yang dihentikan. Nah, itu tuh ada 4 golongan. Yang pertama itu laporan keuangan rugi komprehensif saldo tunggal. Nah, ini tuh meliputi laba atau rugi setelah pajak operasi yang dihentikan, juga laba atau rugi setelah pajak yang diakui dalam mengukur nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau biaya pelepasan aset kelompok lepasan terkait operasi yang dihentikan. Yang kedua adalah laporan keuangan tersendiri dengan analisis saldo tunggal. Nah, ini yang dimaksud adalah di dalamnya pendapatan, beban, laba atau rugi sebelum operasi diberhentikan, juga beban pajak penghasilan, juga laba rugi yang diakui dalam pengukuran nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau melepaskan aset yang diberhentikan. Juga ada beban pajak penghasilan terkait PSAK 46. Yang bagian ketiga adalah laporan keuangan atau laporan arus kas neto yang diatribusikan dengan kegiatan usaha lainnya. Nah, dengan kegiatan usaha lainnya yang dimaksud adalah operasi bisnis lain seperti investasi, pendanaan operasi yang dihentikan. Dan bagian terakhir adalah jumlah penghasilan diatribusikan kepada pemilik entitas Indo. Nah, ini yang dimaksud adalah jadi penghasilan dari operasi usaha yang dihentikan akan dikirimkan ke pemilik entitas induk. Oke, bagian terakhir dari saya adalah pengungkapan. Pengungkapan untuk ini adalah periode di mana aset yang telah diklasifikasikan sebagai yang dikuasai atau untuk dijual atau telah dijual dapat mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah uraian aset tidak lancar atau kelompok lepasan, lalu uraian fakta dan keadaan penjual, keuntungan atau kerugian yang diakui, juga segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar. Segmen yang dimaksud adalah dari PSAK 5 terkait pelaporan segmen operasi. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih.